Halo sahabat JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, perkenalkan saya Dina Putri Ramadhani selaku host dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode 42. Podcast kali ini bertema Sirekap Pilkada tahun 2024. Podcast JDIH Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sudarmadi SIP. Beliau merupakan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat siang Bapak. Selamat bagaimana siang kabarnya? Mbak Dina, Alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Baik Pak, langsung saja kita mulai ya. Saya ingin tahu Pak, apa itu aplikasi Sirekap? Terima kasih Mbak Dina. Selamat siang sahabat JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Jadi tema kita hari ini tentang Sirekap ya, Iya, Mbak betul Pak. Dina. Jadi Sirekap merupakan sistem informasi rekapitulasi yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia sebagai alat bantu yang maksudnya adalah untuk mempercepat informasi dan transparansi hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi mungkin sahabat JDIH KPU Kabupaten Purbalingga masih ingat kemarin ketika pemilu legislatif dan pemilu Presiden tahun 2024 kita juga sudah menggunakan Sirekap, tapi sekarang Sirekap untuk pilkada sudah jauh lebih baik dari penggunaan ketika pemilu kemarin. Gitu Mbak Dina. Nah, untuk tujuan penggunaan aplikasi Sirekap itu apa ya Pak? Jadi Sirekap ini dibuat oleh KPU RI untuk menjadi alat bantu dalam proses penghitungan hasil pemilihan pilkada tahun 2024. Jadi nantinya secara teknis KPPS akan memotret C hasil atau plano yang kemudian akan terhubung dengan info pemilu yang itu yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Jadi tujuannya sebenarnya adalah bentuk transparansi dari KPU secara keseluruhan ya, terutama kalau kami KPU Kabupaten Purbalingga agar hasil pilkada serentak, pilkada Kabupaten Purbalingga, pemilihan gubernur Jawa Tengah yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa secepatnya diketahui oleh masyarakat begitu. Kalau dulu kan sebelum ada aplikasi Sirekap, KPU memproses C salinan atau C salinan ya, atau form yang ada di TPS, kemudian kami scan dan terhubung dengan info pemilu. Kalau sekarang setelah ada Sirekap itu sebagai bagian dari transparansi dan kecepatan informasi yang mungkin ditunggu oleh kebanyakan masyarakat, jadi Sirekap ini sangat membantu begitu Mbak Dina. Nah, untuk syarat minimal penggunaan aplikasi Sirekap itu apa ya Pak? Jadi secara umum Sirekap itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama Sirekap mobile dan yang kedua Sirekap web. Jadi pengguna Sirekap mobile itu nantinya adalah KPPS. Berarti di 1525 TPS itu nanti semua KPPS yang ditunjuk sebagai pengguna Sirekap akan melakukan foto C hasil atau plano yang kemudian nanti akan secara otomatis tersambung ke Sirekap web yang dipegang oleh PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi ya. Jadi Sirekap mobile itu sendiri itu minimal harus Android
7 begitu Mbak Dina. Gitu. Bagaimana sistem kerja aplikasi Sirekap, Pak? Jadi seperti sudah saya singgung sebelumnya ya Mbak Dina. Jadi cara kerja Sirekap ini sebenarnya salah satunya tadi untuk memudahkan teman-teman KPPS dalam mengimplementasikan tadi kecepatan informasi, transparansi. Jadi nanti KPPS akan melakukan foto C hasil atau plano yang kemudian nanti secara otomatis akan terkoneksi dengan Sirekap web yang dipegang oleh PPK dan KPU Kabupaten Purbalingga begitu. Tentunya dengan di zaman yang serba harus cepat seperti sekarang ini, Sirekap ini akan membantu update informasi yang mungkin sangat ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga terkait hasil penghitungan dan pemungutan suara 27 November mendatang begitu Mbak. Oke Pak, jadi aplikasi Sirekap itu sangat membantu sekali ya Pak ya? Iya, bagi kami KPU tentunya ini akan memudahkan memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, walaupun ini hanya sebagai catatan ya. Sekali lagi kami tekankan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu KPU dalam memberikan informasi terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara. Secara nantinya yang tetap digunakan sebagai alat yang sah sebagai proses penghitungan tetap adalah rekapitulasi secara berjenjang dari mulai PPK dan kemudian di KPU Kabupaten Purbalingga begitu Mbak. Untuk aplikasi Sirekap apakah aman dari serangan digital Pak? KPU RI ya sebagai pihak yang mengeluarkan Sirekap melalui Pusdatin sudah memberikan jaminan bahwa Sirekap aman digunakan. Jadi sudah melalui berbagai uji coba. Jadi sampai hari ini kami sudah melakukan uji coba lebih dari 5 kali ya untuk memastikan bahwa Sirekap itu aman dan lancar ketika digunakan pada hari pemungutan tanggal 27 November 2024 ini gitu Mbak Dina. Jadi jaminan oleh Pusdatin bahwa Sirekap ini aman sebagai alat bantu. Saya tekankan sekali lagi bahwa Sirekap alat bantu KPU dalam rangka memberikan kecepatan informasi dan transparansi hasil pemilihan kepala daerah 2024 ini Mbak Dina. Nah Pak, untuk update atau peningkatan dari segi aplikasi Sirekap dibanding dengan pemilu yang lalu itu apa ya Pak? Jadi aplikasi Sirekap untuk Pilkada 2024 saat ini itu terjadi peningkatan atau update dibanding pemilu 2024 kemarin ya Mbak Dina. Tentunya Pusdatin KPU RI sebagai pihak yang membuat Sirekap sudah banyak melakukan perbaikan. Kalau kami kan sebenarnya hanya pengguna karena kami ada di tingkat Kabupaten Purbalingga ya. Jadi sepenuhnya sebagai pengguna. Jadi sudah banyak perbaikan tentunya, misalnya salah satunya adalah ketika Sirekap terjadi kesalahan pembacaan hasil itu sudah bisa langsung diperbaiki oleh KPPS sebagai pengguna Sirekap mobile begitu. Harapannya tentunya dengan perbaikan kesalahan pembacaan Sirekap yang dilakukan oleh KPPS itu tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan input di info pemilu yang bisa diakses oleh masyarakat begitu Mbak. Jadi kalau misalnya di pemilu kemarin
Sirekap itu membaca X menjadi angka 8, walaupun nggak banyak ya sebenarnya, tapi ada kejadian Sirekap itu membaca X menjadi angka 8 gitu. Cuma sekarang itu sudah diperbaiki, diupdate. Jadi ketika secara teknis KPPS misalnya menemukan nanti di Sirekap itu masih berwarna merah karena ada kesalahan pembacaan, itu nantinya bisa disesuaikan dengan plano yang asli begitu. Harus disesuaikan sampai kemudian sudah diperbaiki dan benar sesuai dengan C hasil atau plano yang tertulis di plano, baru bisa diteruskan begitu, Mbak. Oke Pak. Nah, masyarakat kan ada yang ragu nih Pak, misal ada aplikasi Sirekap. Nah, upaya KPU untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan aplikasi Sirekap itu bagaimana Pak? Kembali lagi bahwa perlu kami sampaikan ya bahwa Sirekap ini aman. Dan yang perlu kami tekankan bahwa Sirekap ini alat bantu KPU untuk memberikan informasi secara cepat ya. Dan transparan. Jadi masyarakat sekarang kan semuanya serba cepat, Mbak. Jadi mengharapkan hasil pemilihan kepala daerah itu bisa diakses oleh masyarakat umum dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu salah satunya adalah apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Purbalingga ini melalui Sirekap ini. Jadi ketika KPPS sudah mengunggah hasil di masing-masing TPS melalui aplikasi Sirekap Mobile yang kemudian tersambung dengan Sirekap Web di PPK dan KPU Purbalingga, itu nanti bisa diakses masyarakat melalui info pemilu begitu, Mbak Dina. Pesan bagi KPPS yang nantinya Pak akan menjadi ujung tombak penggunaan aplikasi Sirekap. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi harapan kami untuk teman-teman KPPS di 1525 TPS, tentunya kami berharap teman-teman KPPS bisa menggunakan aplikasi Sirekap secara benar ya. Jadi menggugah informasi ke Sirekap sesuai dengan C hasil atau plano yang itu akan memberikan informasi secara tepat, transparan dan cepat kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang tentunya pasti menunggu hasil pemungutan. Pengennya pasti kan cepat, tepat, sudah ada hasilnya di hari yang sama begitu. Dan salah satu dari adanya Sirekap ini kan harapannya tentunya pengen hasil itu bisa diperoleh secara cepat. Namun tentunya kami KPU Kabupaten Purbalingga tentu mengharapkan bahwa tidak cuma cepat tapi hasilnya juga tepat dan sesuai, karena tentu kita menghindari hal-hal kesalahan unggah segala macam gitu. Untuk itu kan masih ada proses, jadi nanti teman-teman KPPS itu 2 kali mendapatkan pembekalan. Yang pertama ketika pelantikan KPPS dan kemudian ada BIMTEK KPPS begitu, Mbak. Harapannya tentunya dengan beberapa kali pembekalan dan BIMTEK, teman-teman KPPS sudah siap dalam pemungutan, penghitungan dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk Pilkada Kabupaten Purbalingga 2024 ini, Mbak. Oke Pak, tak terasa Pak, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih kepada Pak Sudarmadi yang telah membagi ilmunya. Saya sebagai anak magang menjadi lebih tahu tentang aplikasi Sirekap ini. Nah Pak, untuk menutup podcast pada episode kali ini ada yang ingin disampaikan Pak? Terima kasih Mbak Dina.
secara umum tentu kami KPU Kabupaten Purbalingga mengharapkan kepada KPPS ya sebagai pihak pertama yang menggunakan Sirekap, tentu kita sama-sama memastikan bahwa Sirekap ini aman, datanya tepat, cepat, dan bisa memberikan informasi yang valid kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Begitu Mbak. Dan untuk teman-teman KPPS, tentunya untuk penyelenggara Pilkada tahun 2024 ini, teman-teman PPK, PPS, dan semuanya itu kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng selenggarakan pilkada ini secara aman, lancar, dan tentunya kita bisa melaksanakan ini dengan Sebaik mungkin ya. dengan sebaik mungkin begitu Mbak Dina. Oke Pak, terima kasih sebelumnya kepada Pak Sudarmadi serta sahabat JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Saya Dina Putri Ramadhani selaku host pada podcast episode kali ini memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang teman-teman JDIH KPU Kabupaten Purbalingga.